Anak-anak, selamat kita kembali bertemu dalam kelas agama. Mari kita awali kelas kita dengan doa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, melalui Engkau Allah Roh Kudus menolong setiap kami mengerti, memahami materi kami pada hari ini. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, materi kita pagi hari ini adalah Tuhan memedulikanku. Bacaan kita di dalam Yesaya 17 ayat yang ke-10 serta Efesus 2 ayat 1 sampai ke-10. Sebelum kita melihat pengertian peduli, kita akan melihat memedulikan, kata dasarnya adalah peduli. Sedangkan artinya adalah di mana tindakan seseorang mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan, serta ikut campur tangan dalam kehidupan orang lain. Itu terjemahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kepedulian Tuhan dapat dimengerti sebagai tindakan di mana Tuhan selalu mengindahkan, menghiraukan, serta ikut campur tangan dalam setiap ciptaannya termasuk manusia. Jadi Tuhan itu tidak meninggalkan setelah dia menciptakan alam serta segala isinya dan juga manusia. Sampai sekarang Tuhan masih campur tangan dalam setiap ciptaannya terhadap kehidupan manusia, yaitu kita ya. Dan kita lihat wujud kepedulian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam iman Kristen, wujud kepedulian Tuhan pada masa lampau hadir melalui kelahiran, yaitu Yesus Kristus lahir di kandang domba sebagai wujud daripada kasih Allah kepada manusia. Ya, dia memberikan putranya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa. Nah, kemudian kematian Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai bukti daripada kasih Allah itu sendiri, bukti kasih Yesus itu, dan mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, ya, supaya kita tidak dihukum dengan kematian kekal. Dan kebangkitan Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri, kemahakuasaan daripada Allah yang tidak dapat dipatahkan oleh maut sekalipun. Jadi dia bisa bangkit dari kematian karena dia adalah Allah itu sendiri. Dan wujud kepedulian Tuhan pada masa kini itu hadir dalam berbagai aspek kehidupan kita, ya, yaitu aspek sosial. Kita masih diberikan kesempatan untuk memiliki teman, bergaul, ya, sama teman, bersama dengan keluarga, handai taulan dan lain sebagainya. Dan aspek ekonomi, Tuhan masih memberkati kita, mencukupkan segala kebutuhan kita sampai hari ini. Bahkan ke depan pun Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang indah dalam hidup kita. Dan aspek spiritual, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, bersekutu, membawa Injil itu kepada orang lain yang menjadi saksinya. Jangan sia-siakan itu semuanya. Dan kita lihat di dalam juga tanggapan kita terhadap kepedulian Tuhan dalam kehidupan sehari-hari itu, tanggapan manusia itu ada dua, ya, yaitu tanggapan secara positif dan juga tanggapan secara negatif. Yang mana pilihanmu, pilihan itu ada di dalam tangan kita sendiri, mau tanggapi secara positif atau mau tanggapi secara negatif. Nah, Nabi Yesaya ingin memberitakan kepada umat Tuhan yang ada dalam penderitaan bahwa suatu saat Tuhan akan membebaskan mereka dari penjajahan Asyur. Pada saat itu umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, itu mengalami penjajahan dari bangsa Asyur. Jika mereka taat itu kepada Tuhan, Tuhan itu masih peduli kepada mereka dan akan membawa mereka menjadi bangsa yang bebas. Itu janji Tuhan, ya, di dalam Yesaya 17 ayat yang ke-10. Dan kita lihat di dalam Efesus melalui penulis, Tuhan mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa mereka harus meninggalkan kehidupan yang penuh dosa untuk hidup dalam ketaatan. Ya, jadinya Tuhan tidak mau orang-orang itu tidak taat kepada Tuhan. Bagaimana tanggapan kita atas kepedulian Tuhan? Tuhan tidak membiarkan umatnya terus-menerus hidup dalam ketidaktaatan. Tuhan memedulikan hidup umatnya dan ingin mereka diubahkan. Nah, jika hidup kita ingin diubahkan, kita harus memberikan tanggapan yang positif terhadap bentuk-bentuk kepedulian Tuhan. Pilihan tangan kita, ya. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memedulikan kami hingga saat hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau menaruhkan roh kesetiaan, roh ketaatan kepada kami, sehingga kami masih bisa selanjutnya dapat menikmati kepedulian Tuhan dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan berkat bagi orang lain. Terpujilah namamu Bapa, Engkau memberkati anak-anakmu semuanya juga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.